Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Denny Aredi, NPM 2042067. Nah, sebelumnya terimalah salam kasih dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah video dengan topik yang akan dibahas adalah mengenai meditasi. Nah, teman-teman di sini pasti kalau udah dengar nama meditasi udah bosan ya, atau malah males. Namun, meditasi itu sangat penting. Meditasi itu bisa membantu kita untuk lebih baik lagi. Bisa membuat pikiran kita menjadi tenang juga. Bisa membuat pikiran kita jadi rileks dan kita bisa santai. Terutama bagi teman-teman yang punya masalah, terus stres dengan masalahnya, gimana mikir ini itu sampai stres. Teman-teman bisa mencoba mempraktikkan meditasi. Nah, di video ini saya akan memberikan cara-cara serta langkah-langkah bagaimana melakukan meditasi anapanasati dan meditasi meta. Nah, anapanasati ini adalah meditasi dengan objek pernafasan. Sedangkan meditasi dengan objek meta itu adalah dengan cinta kasih. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai meditasi, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, tentukan tempat bermeditasi yang tenang. Karena kalau kita berada di sekitar tempat yang ribut, itu pasti kita tidak akan berkonsentrasi dalam meditasi yang akan kita lakukan. Terus yang kedua, dalam meditasi itu pertahankan postur tubuh yang benar. Dalam meditasi itu ada 4, yaitu bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berbaring. Nah, dari 4 cara meditasi itu kita tentukan posisinya yang benar seperti apa. Ketiga, kita merilekskan diri kita, menenangkan diri kita terlebih dahulu. Kita fokus dengan meditasi yang akan kita lakukan. Terus yang keempat itu kita menentukan objek meditasi yang akan kita laksanakan. Jadi itu adalah hal-hal yang menjadi awalan teman-teman agar bisa fokus dalam bermeditasi. Nah, untuk meditasi yang pertama, ini adalah meditasi anapanasati atau dengan objek pernafasan. Bagaimana cara melakukan objek meditasi pernafasan? Nah, objek meditasi pernafasan itu dimulai dengan kita tadi mengambil posisi yang sudah benar, mengambil tempat yang tenang. Habis itu kita hitung nafas kita secara perlahan. Hitung nafas. Nafas masuk, nafas keluar, dihitung. Yang kedua, amati nafas dengan pikiran. Jika Anda sudah bisa memfokuskan pikiran pada nafas, berhentilah berhitung. Bernafaslah seperti biasa sambil mengamati perubahan yang terjadi pada irama nafas kita. Jadi kita nafasnya itu secara natural. Bukan dibuat-buat. Bukan kayak gitu, enggak. Jadi kita nafasnya teratur, perlahan. Kita rasakan nafas masuk dan nafas keluar dengan sendirinya. Nah, terus yang ketiga, arahkan pikiran kita ke bagian tubuh yang terkena aliran nafas. Kita pikiran fokus ke bagian tubuh yang terkena aliran nafas. Misalnya kalau nafas masuk itu ke bawah. Pikiran kita berada di sekujur tubuh kita di bagian bawah. Dari hidung sampai ke bawah. Terus kalau nafas keluar itu kita hembuskan. Pikiran kita dari bawah ke atas. Seperti itu. Jadi itulah cara-cara objek meditasi di anapanasati atau meditasi dengan pernafasan. Setelah kita bisa mempraktikkan hal-hal berikut, kita bisa dengan tenang amati sukacita yang kita alami. Kita amati di pikiran kita. Pikiran kita juga harus dijauhkan dari pikiran negatif.
ubahlah pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif, ubahlah ke emosi yang positif. Pikiran kita harus jernih dan juga harus berpikir positif. Terus, ingatlah hal-hal yang sudah berlalu dan yang sedang terjadi. Setelah kita ingat hal-hal yang sudah berlalu, kita renungkan. Nah, kita renungkan. Setelah itu, dengan kita bayangkan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Kita renungkan apakah suatu permasalahan itu layak untuk diperdebatkan atau seperti apa. Atau misalnya kita seperti ada masalah, kita perdebatkan. Padahal itu tidak diperdebatkan tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kita renungkan. Kita amati dalam pikiran kita. Jadi dengan meditasi kita bisa menjernihkan pikiran kita, membuat kita lebih tenang. Dan apabila pikiran kita tenang, tentu saja hasil yang baik mungkin akan keluar. Ya, jadi seperti itu. Terus, yang kedua, tadi kan meditasinya dengan objek anapanasati atau dengan objek pernafasan. Kali ini kita menggunakan objek meta atau yang di dalam bahasa Indonesianya itu disebut cinta kasih. Meditasi cinta kasih juga dikenal sebagai meditasi meta. Meta itu dalam bahasa Pali ya. Jadi kalau kita endokan itu cinta kasih. Tujuannya kita meditasi ini itu agar menumbuhkan sikap cinta dan kebaikan terhadap segala sesuatu. Bahkan musuh kita sendiri. Apabila kita ada musuh, kita juga harus memiliki sikap cinta dan kita harus menumbuhkan kebajikan kita. Dan sumber stres apapun yang bisa membuat kita stres. Mereka kemudian mengirim pesan cinta kasih kepada dunia, kepada orang-orang tertentu, atau kepada orang-orang yang mereka cintai. Kunci meditasi ini adalah mengulangi pesan berkali-kali, sampai Anda merasakan sikap cinta kasih tersebut. Meditasi cinta kasih dirancang untuk meningkatkan perasaan kasih sayang dan cinta, baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Meditasi ini juga dapat membantu mereka yang terkena dampak dari marah, frustasi, kebencian, dan konflik antar pribadi. Jenis meditasi ini dapat meningkatkan emosi positif dan dipercaya dapat menurunkan depresi, kecemasan, dan stres atau trauma-trauma tersebut. Nah, meditasi ini dapat kita laksanakan dengan cara kita fokuskan pikiran kita, sama seperti tadi, kita mencari tempat yang tenang. Kemudian pilih kita mau sikapnya seperti apa, apakah duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. Kemudian setelah itu kita fokuskan pikiran kita kepada satu objek. Satu objek, yaitu kalau kita di sini adalah objek cinta kasih. Kalau objek cinta kasih, kita fokuskan pikiran kepada orang-orang, baik itu orang baik maupun orang jahat. Ya. Baik itu orang baik atau orang jahat. Kalau orang baik, kita renungkan kebajikan yang telah ia buat kepada kita. Kita renungkan dan kita berikan sikap meta kita tadi, cinta kasih kita. Kalau bisa kita balas kebajikannya tersebut. Terus yang kedua ini kepada orang jahat. Kalau dengan orang jahat itu kita bisa memikirkannya lagi. Kita fokus apakah dengan membenci kita juga punya. Kalau dengan kita membenci itu pasti punya sikap jahat kan. Nah, sikap jahat ini sendiri tidak baik untuk kita. Jadi buat apa membenci? Kalau kita selalu membenci, akan ada konflik. Dengan adanya konflik, akan muncul permasalahan baru. Permasalahan baru, maka akan timbul lagi permasalahan baru jika tidak diselesaikan. Maka itu meditasi cinta kasih ini sangat dianjurkan apabila teman-teman memiliki masalah-masalah. Apakah itu masalah terhadap diri sendiri ataupun masalah dengan orang lain. Ya, sekian video yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih, salam kasih dari saya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dah.